Tidak, saudara. Mari kita lihat. Diam-diam orang-orang liberal di DPR, saudara, buat rancangan undang-undang kesetaraan gender. Ini fotokopinya, saudara. DPR RI membentuk tim kerja, disingkat Timja. Berangkat ke Eropa melakukan studi banding, biaya miliaran rupiah untuk mempelajari kesetaraan gender. Pulang dari sana pada tanggal 24 Agustus tahun 2011, dia buat rancangan undang-undang kesetaraan gender, saudara. Apa isinya? Mari kita lihat. Ini belum jadi undang-undang. Ini baru draft rancangan, saudara. Mau tahu isinya? Betul? Mari kita lihat, saudara. Di bab 1 dikatakan bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu. Artinya, kalau ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki, ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, tugas, dan tanggung jawab, maka itu adalah kejahatan diskriminasi, kata undang-undang, saudara. Nih rancangannya. Nah, sekarang kita lihat pasal 67, langsung saja. Pasal 67, saudara. Di pasal 67 dituliskan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin tertentu, saudara. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang melakukan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, saudara. Barang siapa, masuk pasal 70. Barang siapa yang melakukan pembatasan atau pembedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka dipidana penjara dan didenda. Tidak sampai di situ, saudara. Mari saya sampaikan. Segala pembedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap kejahatan. Siapa yang melakukannya, dia dipenjara dan didenda. Saya mau tanya sama yang hadir, saudara. Laki-laki dengan anak perempuan, kalau bagi warisan, anak laki-laki 2 kali bagian perempuan. Betul? Ajaran agama apa itu? Datang dari mana itu? Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jujur, pembedaan bukan? Pembedaan. Laki dan perempuan dibedakan. Yang laki-laki 2, yang perempuan 1, saudara. Kalau coba-coba besok Anda bagi warisan seperti itu, bapak, ibu, coba-coba bagi warisan, laki 2 kali perempuan, bapak dan ibu ditangkap, dipenjara, dan didenda, saudara. Baik, saya mau tanya, wong deso, kalau kita bikin akekah, punya anak perempuan, potong kambing berapa ekor? Anak laki? Maka kalau anak perempuan gak rela, dulu aku kecil 1 ekor kambing, kenapa adikku yang laki-laki 2 ekor kambing? Ini pembedaan. Itu anak perempuan lapor ke polisi, bapak ibu dipenjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya yang ada di sini, perempuan boleh khutbah Jumat tidak? Boleh tidak? Boleh azan di masjid? Azan? Boleh tidak? Ada perempuan di kampung sini mau azan di masjid. Maksa ngotot mau jadi khotib Jumat. Kira-kira sama kiai diizinin enggak? Diizinin enggak? Kiai enggak izinin, itu anak perempuan lapor polisi. Hak saya dirampas oleh Pak Kiai. Kenapa lelaki boleh azan, saya perempuan tidak boleh?
Kenapa lelaki boleh jadi khotib, saya perempuan tidak boleh? Ini pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Maka Pak Kiai dipenjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Baik, Bu. Bu. Ibu punya anak laki, maghrib masih di luar sampai isya, ibu maklumin. Punya anak perempuan sebelum maghrib mesti pulang ke rumah. Betul? Anak perempuan ibu nggak terima, ini pembedaan. Kenapa anak laki boleh pulang malam? Kenapa saya anak perempuan tidak boleh pulang malam? Si anak tidak suka, lapor polisi, ibu dipenjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Bahkan di pasal sebelumnya saya tunjukkan saudara, di sini disebutkan setiap anak wanita berhak memilih suami secara bebas. Jadi kalau anak perempuan, Bu, kalau anak perempuan sudah 17 tahun, dia mau kawin dengan siapapun, ibu nggak boleh larang. Walaupun dia kawin sama orang kafir. Ini undang-undang sudah. Ini undang-undangnya. Kalau anak ibu mau kawin sama orang kafir, saya tanya ibu, setuju tidak? Setuju tidak? Ibu tolak tidak? Kalau ibu tolak, ibu dilaporkan ke polisi. Ibu sudah merampas hak kebebasan, ibu dipenjara. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, nggak sampai di situ, saudara. Saya tunjukkan satu lagi. Di sini disebutkan bahwa suami dan istri dalam rumah tangga adalah mitra. Tidak boleh ada yang jadi kepala keluarga, saudara. Mitra, sehingga segala keputusan dalam keluarga harus kesepakatan bersama. Artinya, maaf, malam suami mau nidurin istri, udah kebelet, istri nggak mau. Jangan mas, capek. Kira-kira sama orang sini ditubruk juga ya? Capek-capek dikit lah. Betul? Istri nggak bisa melawan, layani suami. Istri tidak suka, besok lapor polisi. Pak, saya semalam diperkosa. Diperkosa siapa? Suami. Loh kenapa? Karena kami mitra, harus ada kesepakatan. Dia tiduri saya tanpa ridho saya. Bahaya tidak? Ini orang Temanggung bisa dipenjara semua ini, saudara. Kacau tidak? Oh, nggak sampai di situ. Kalau suami pengen punya anak, istri nggak mau, nggak boleh dipaksa, saudara. Ini undang-undang. Begitu jadi pengantin baru, orang laki mau nggak punya anak? Mau nggak punya anak? Ngomong sama istri, istri nggak mau, nggak boleh dipaksa. Kalau anda paksa, anda tiduri sampai dia hamil, maka si istri akan lapor ke polisi. Pak polisi, saya dibuntingi orang. Secara paksa, polisi tanya, siapa yang membuntingimu? Suami. Loh kok dilaporin? Saya dipaksa, saya nggak mau punya anak, saya tidak setuju. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Jadi saya mau tanya, ini rancangan undang-undang mau bela kaum wanita atau mengerusak rumah tangga? Ini mau bela kaum wanita atau mau jeblosin ibu-ibu ke penjara? Ibu-ibu mau dijeblosin ke penjara, saudara? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ini liberal punya, saudara. Makanya kami sedang melakukan perlawanan. Saya tanya, kalau saya dan habaib yang lainnya dari berbagai macam ormas Islam melakukan perlawanan terhadap rancangan undang-undang ini, setuju tidak? Dukung tidak? Ini lawan jangan. Lawan jangan. Ini kurang ajar, dia mau injek-injek syariat Islam, saudara. Ini bukan Amerika. Kalau di Amerika ini sudah berlaku, saudara. Di Amerika kalau anak gadis sudah 18 tahun, dia mau tinggal di mana saja, orang tua nggak boleh larang. Dia mau kawin sama siapa saja, orang tua nggak boleh larang. Bahkan dia bisa ngomong sama orang tua, Pak,
saya punya perawan, saya mau kasih teman saya malam ini. Nggak boleh, ibu bapaknya melarang. Itu Amerika. Saya tanya, ini Amerika atau Indonesia? Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Bukan kesetanan yang luar biasa. Saya mau tanya yang hadir sini, Indonesia berdasarkan kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Betul. Itu dalam dunia homoseksual dan lesbianisme. Ini kalimat bahaya. Kalau setiap orang boleh memilih suami istri secara bebas, berarti lelaki boleh pilih istri lelaki juga, saudara. Bahaya tidak? Mestinya di undang-undang ditulis, setiap orang laki-laki hanya boleh memilih istri yang berjenis kelamin perempuan. Betul? Dan seagama. Betul? Begitu dong. Supaya homo dan lesbi tidak punya celah dalam undang-undang untuk diizinkan, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Biar Anda tahu, saudara, negeri kita mau dibikin jadi negeri homoseks, negeri lesbian. Saya mau tanya yang hadir di sini, saudara, homoseksual itu halal atau haram? Lesbian itu halal atau haram? Yakin? Percaya? Beriman? Betul? Dosa kecil, dosa besar? Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Seumur hidup saya nggak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Saya nggak tahu di Temanggung ada? Di Temanggung ayam jago kawin sama ayam jago ada gak? Ada ayam jago muter-muter ayam jago? Ada gak? Ada gak? Sama dong. Di Jakarta nggak ada, Pak. Sumpah nggak ada. Nah sekarang, saudara, ada profesor doktor